Dipanggil Silva dan di sini ada karya dia. Dan di sini juga ada hasil lokal karya ya waktu itu, hasil lokal karya sebelum pameran. Jadi silakan untuk nggak apa-apa kan disentuh, ya, disentuh, dilihat-lihat, dipegang sambil duduk di sini juga boleh. Jadi silakan Silva mengenalkan kegiatan sehari-harimu dan kenapa karya ini. Halo, salam kenal semuanya. Nama aku Silva. Terima kasih banyak sudah datang ke sini. Sebelumnya, kalau sehari-hari aku berkegiatan seperti biasanya. Tapi mungkin kalau praktik artistiknya sendiri sebenarnya aku baru mulai gitu ya. Tapi dari dulu sebenarnya udah suka sama menyulam. Cuman karena hari-hariku juga dekat dengan komunitas, terus aku juga gabung sama kolektif yang membicarakan soal ekologi, soal pangan dan aktivisme sehari-hari. Jadi mungkin kemudian hobiku ini akhirnya ada gunanya. Jadi kayak ketika melakukan kerja-kerja aktivisme ekologi dan segala macam kan, aku pikir cukup menyita banyak energi karena nggak hanya ngomongin soal isu, tapi juga sebenarnya kayak gimana ketika kita membicarakan isu juga ada gesekan-gesekan entah sesama individu sama teman atau juga mungkin dengan komunitas yang lebih luas. Nah kemudian jadi sejauh ini praktik artistikku lewat menyulam lebih banyak ngomongin soal pengalamanku gitu, karena aku berasal dari Kalimantan Barat. Aku tinggal di sebuah area perkebunan sawit. Dan di situ dimana kalian bisa melihat juga kayak aku ngerasa dulu waktu tinggal di Kalimantan Barat ngerasa kayak udah hari-hari aja gitu melihat kebakaran hutan dan kena asapnya yang kalau kalian tahu karhutlah itu selalu terjadi setahun bisa ratusan kali dan segala macam, dan itu cukup menyebalkan dan segala macam. Dan kemudian kebetulan aku tinggal di area kelapa sawit yang memang beneran perkebunan kelapa sawit, jadi jalanan jelek dan segala macam, infrastruktur sangat-sangat tidak menyenangkan. Jadi aku sewaktu muda merasa benci dengan kampung halamanku gitu, sehingga akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah gitu. Tapi kemudian ketika aku pergi dari rumah, kayak aku akhirnya merantau ke Jogja untuk kuliah dan sekarang bekerja di Yogyakarta. Ternyata akhirnya nemuin kayak ternyata rasa benciku ini juga ternyata sebenarnya juga sistematis ya, maksudnya kayak nggak hanya aku gitu, banyak teman-temanku anak-anak Kalimantan juga merasa kayak kalau ingin sukses atau menempuh pendidikan yang tinggi dan segala macam ya harus ke Jawa. Jawa adalah tempatnya gitu. Kami sebagai orang Kalimantan kayak udah tertanam di diri kamu kalau mau jadi seseorang yang lebih upgrade, berkunjunglah ke Jawa gitu. Dan kemudian akhirnya ketika memahami itu ternyata jadi bukan akhirnya semakin sebel sama kampungku, justru jadi semakin ingin memeluk kampungku gitu, karena kayak kami di tempat yang rentan seperti ini akhirnya dicerca dengan kayak pemikiran bahwa kami kalau mau maju harus ke Jawa kayak gitu. Jadi semakin sangat sebegitulah kita gitu, kami sebagai orang Kalimantan dan mungkin orang-orang di luar pulau Jawa lainnya gitu. Kemudian kenapa akhirnya fokus ngomongin isu lingkungan, karena aku pikir sebenarnya isu ini sebenarnya kayak jadi jembatan ya, karena ketika ngomongin isu lingkungan tuh banyak banget irisannya. Gimana kita dengan relasi yang sangat-sangat personal gitu, gimana kita dengan tanah kita, gimana dengan tetangga kita, gimana dengan teman-teman yang lain. Dan ketika membicarakan isu juga seperti pada tempat-tempat lainnya, nggak semua orang punya keberanian dan punya kesempatan untuk membicarakan isu-isu yang orang mungkin narasi yang cukup besar dan segala macam. Apalagi kayak misalnya aku sebagai perempuan dan di komunitas yang didominasi didominasi sama hal-hal yang maskulin kayak gitu. Jadi mungkin agak butuh cari jalan tikus gitu, gimana ya aku bisa mengekspresikan ini. Kayak lagian siapa juga kayak mau dengerin cerita cengeng misalnya gitu. Jadi waktu itu aku sebagai anak muda yang depresian ya gitu misalnya, aku jadi anak muda yang waktu itu masih merasa malu, dan mungkin sekarang aku masih berusaha untuk mencari kekuatan gitu, gimana bisa membicarakan
isu ini, tapi nggak yang sangat maskulin, nggak yang aku harus berada di depan orang, turun ke jalan dan segala macam. Mungkin itu oke, tapi aku belum punya kekuatan untuk situ. Jadi mungkin menyulam jadi cara yang kayak udah di rumah aja. Dan tapi bukan berarti juga di rumah aku nggak terhubung gitu dengan keluarga. Aku kebetulan secara praktik gitu, aku punya teman-teman komunitas yang bisa membawa aku orang yang kemarin ini untuk keluar dan bertemu dengan orang-orang lain dan belajar banyak dari mereka. Jadi aku merasa aku juga punya cukup privilege akhirnya, kemudian biarpun tetap mengerjakan ini di rumah, tapi aku masih tetap bisa terhubung, ngobrol langsung gitu dengan orang-orang gitu, apalagi dengan orang-orang di kampungku, kayak mungkin kayak lebih enak gitu ya. Jadi jadi karya ini aku ajuin di IFA bukan melulu soal gimana kalian atau audiens gitu melihat karya ini. Nah, ini yang dialami Kalimantan Barat dengan isu-isunya, tapi juga gimana proses mau membicarakan itu tuh banyak represinya. Proses membicarakan itu banyak proses yang panjang gitu, untuk semua orang nggak bisa akhirnya nih ada isu ini gini. Jadi karya ini tuh kayak nggak hanya aku belajar untuk kritis sama lingkunganku, tapi juga gimana aku secara etika misalnya dengan teman-teman atau dengan komunitas-komunitas masyarakat adat khususnya kayak gitu. Jadi kayak membangun yang poinnya tuh lebih kayak gitu, gimana relasinya itu kayak gitu bisa jadi sehat dan tidak mengeksploitasi satu sama lain. Dan kemudian mungkin kaitannya juga akhirnya memilih mencoba ikut ke IFAA lokal karyanya, karena sebelumnya kan mungkin kalau narasi-narasi tentang isu-isu lingkungan dan segala macam banyak di buku-buku, mereka mengunci data segini-segini berapa lahan yang di ini dan bagaimana petani plasma struggling gitu untuk kehidupan sehari-harinya gitu. Dan kemudian itu juga aku nggak punya arsip yang akhirnya bisa ngomong langsung sama teman-teman yang mengalami di ruang hidupnya mengalami situasi seperti ini. Tapi karena aku emang istilahnya kayak tetangga dan ibuku dan orang-orang sekadangku punya pengetahuan itu, jadi aku lebih mendahulukan dulu untuk interaksi yang emang udah dibangun lebih dulu gitu dari kecil, sehingga akhirnya kayak kami oh ya kita merasakan ini ya dan segala macam, dan itu nggak teraksikan kayak gitu secara. Dan kemudian kayak tadi Mas gue bilang, mungkin definisi arsip sendiri juga pasti berbeda-beda. Jadi kupikir juga ingatan-ingatan kami yang orang-orang yang mungkin nggak dianggap gitu di media besar, ya ini proses untuk kayak membangun itu. Mungkin lewat menyulam bisa sedikit-sedikit mengurai itu perlahan sebelum akhirnya bisa ngomong secara verbal gitu ke depan orang lain kayak gitu. Mungkin ya seperti itu. Dan selama proses lokal karya itu aku juga karena tadi ini konteksnya adalah di Kalimantan Barat ya, aku jadi juga tertarik gitu untuk lihat dengar teman-temanku di sini gitu. Kayak aku kemarin membuka open call untuk siapa yang tertarik untuk juga cerita tentang pengalaman dari rumah mereka, kayak apa yang bikin mereka pergi dari rumah dan segala macam. Dan kemudian di sini kayak ada 10 peserta gitu kan kemarin yang ikut, dan mereka semua cerita pengalaman yang kita sepakat ya ini sistematis. Kayak ada Frida, dia ngomongin soal ekonomi gitu, kayak kenapa akhirnya dia pergi dari kampungnya, ya dia harus pindah untuk cari uang dan segala macam. Terus ada juga kayak Naya dan Emma yang kayak dia bilang mereka udah tinggal di kota yang urban, terus mereka merasa kayak ini sudah selalu sesak untuk mereka, dan mereka butuh untuk pergi ke tempat yang mungkin lebih membuat mereka lebih pelan-pelan untuk menikmati hari-harinya, kayak sekedar menikmati pohon-pohon yang ada di jalan atau sekedar melihat genangan air di kali sungai kayak gitu. Aku pikir itu juga jadi hal yang sepele, tapi kita bisa melihat ke belakang, oh ada gimana ada keresahan-keresahan yang kita alami di kampung kita gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Oh ini juga ada karyanya Reza Quds juga, dia juga ikut
menyulam bersama ini juga ngomongin soal gimana rumahnya yang akan nanti dialihfungsikan untuk kebutuhan yang lain oleh sistem yang lebih besar. Dan kemudian mungkin ada juga dari Zenita, dia juga ngomongin soal gimana dia dan budayanya sebagai wanita Papua, dan gimana pun sejauh apapun dia pergi, keputusan dia untuk pergi, dia tetap membawa nilai-nilai yang diturunkan dari generasi sebelumnya ke dirinya gitu, sehingga ya mungkin semacam itu dari aku. Pengumuman sedikit teman-teman, jadi Silva akan membuka workshop lagi di pameran ini. Nanti malam akan dikirim posternya di Instagram IFA, dan itu juga sama turnya. Oh ya udah, silakan dicek sekarang di Instagram IFA. Di situ juga ada open call untuk jalan-jalan di Jeron Benteng bareng Reza di tanggal 24 dan 25. Jadi silakan teman-teman mendaftar di linknya gitu. Nah, di samping itu, aku berterima kasih sama Silva sudah membawa kerentangannya dan keresahannya ke dalam perbincangan ini, perbincangan dalam ruang galeri. Aku tuh selalu membayangkan ruang galeri sebagai area yang steril, kayak ada tembok warna putih, ada karya dipajang gitu. Tapi aku selalu terkesima oleh praktisi-praktisi dan seniman yang berani untuk menghadirkan kerentanan yang lain di ruang galeri, bahwa ruang galeri adalah sesuatu yang letak juga, bahwa ya udah taruh aja hasil lokakarya di sini, ceritain aja tentang kampung kamu, dan itu yang sangat aku apresiasi dari teman-teman di sini yang sudah berani menghadirkan kerentanannya. Dan selanjutnya aku juga jadi memikirkan sebenarnya selagi kemarin membantu fasilitasi program ini, kayak Silva terus menerus menceritakan tentang aku salah gak sih memilih sulam gitu, apa sih yang ada di balik sulam ini. Soalnya mungkin seperti yang teman-teman sering lihat juga, bahwa karya-karya dengan bentuk feminin itu juga sangat rentan dikooptasi gitu. Bagaimana karya tekstil tuh sangat jadi sesuatu yang quote unquote enak dijual gitu ya, dan itu juga jadi perbincangan yang sering sekali terjadi antara Silva dengan kami, dengan peserta lainnya, dan dengan fasilitator gitu. Dan menurutku tadi menarik banget bagaimana Silva menggarisbawahi ya pada akhirnya kamu bisa mereklaim cara itu untuk memaknai kembali secara perlahan tentang ruang hidup kamu.